Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Kurniawardana dari SD 18D. Izin menyampaikan materi tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Konsep media pembelajaran itu sendiri yaitu sebagai alat bantu untuk mendukung proses pembelajaran serta dapat mempermudah penyampaian materi secara optimal dan juga efektif. Nah, untuk fungsi media pembelajaran itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi ini berfungsi untuk menarik perhatian siswa dan mengarahkan perhatian siswa tersebut untuk lebih berkonsentrasi terhadap isi pelajaran. Lalu yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif ini berfungsi untuk menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya ketika guru memberikan pertanyaan, siswa di dalam hatinya itu ingin menjawab pertanyaan tersebut secara berebutan seperti itu ya. Jadi menggugah emosi siswa ingin menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini berfungsi untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Misalnya itu pembelajaran dengan menggunakan flashcard. Nah, yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi ini berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan siswa yang lambat untuk memahami pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Nah, jadi fungsinya media pembelajaran ini juga mempermudah siswa yang lambat sama yang belum paham ya. Jadi itu lebih paham gitu, karena bisa diilustrasikan seperti itu atau bisa langsung dipraktekkan. Jadi siswa yang lambat lebih paham dan lebih mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi kesimpulan dari fungsi media pembelajaran ini yaitu mempermudah materi yang diberikan pengajar kepada pembelajar apabila materi yang ingin disampaikan tidak memungkinkan untuk dibawa di dalam kelas seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Jadi, media pembelajaran ini sangat berpengaruh ya terhadap proses dan juga hasil belajar. Bisa terlihat. Lalu yang kedua yaitu memperjelas penyampaian materi. Misalkan guru menyampaikan materi di buku kurang jelas, lalu lebih jelaskan lagi dengan menggunakan audiovisual seperti kayak pakai e-focus kayak gitu. Gambar bisa terlihat lebih bagus dan lebih efektif untuk dilihat, dan tentunya penyampaian materi lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Misalkan kayak untuk sejarah ya, kita kan nggak mungkin ya kembali ke masa lalu, misalnya tentang kemerdekaan, masa-masa kemerdekaan. Pada saat itu kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa menggunakan audiovisual atau kayak video-video. Yang keempat yaitu siswa tidak merasa bosan ya dengan adanya media pembelajaran. Karena dengan adanya media pembelajaran, siswa jadi lebih antusias dalam belajar. Nah, guru juga tidak harus kayak mengeluarkan energi, kehabisan tenaga ya. Karena dengan adanya media pembelajaran, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi. Jadi guru pun senang, murid pun senang gitu. Lalu yang kelima, memberikan ilustrasi terhadap materi yang disampaikan. Misalnya itu kayak menggunakan media pembelajaran seperti diorama ya.
Misalnya metamorfosis kupu-kupu. Di situ akan terlihat jelas diorama gambarnya seperti apa dan prosesnya seperti apa akan terlihat lebih jelas, dan di situ lebih kayak meyakinkan siswa untuk oh seperti ini ya prosesnya kayak gini. Jadi siswa juga kayak oh berarti sebelum jadi kupu-kupu tuh ada proses sebelumnya kayak gitu, dan siswa pun mungkin lebih mengerti terhadap materi yang disampaikan ketimbang hanya membaca dari buku. Karena kan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.